Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak SMK Teknikal Surabaya? Ibu harap kalian tetap sehat walaupun tetap belajar di rumah. Oke, untuk pertemuan kali ini seperti yang Ibu bilang, jadi untuk pertemuan kedua Ibu akan membahas tentang pemisahan campuran. Nah, di sini Ibu akan mempraktekkan beberapa praktikum sederhana. Mungkin ini bisa kalian laksanakan di rumah juga bisa. Di sini yang pertama, Ibu akan melaksanakan praktikum filtrasi atau penyaringan. Dari kata dasarnya saja filter. Nah, berarti dia menyaring. Nah, filtrasi di sini memisahkan zat padat dari larutannya. Nah, di sini dasarnya adalah ukuran partikel. Seperti di sini Ibu sudah ada beberapa bahan dan alat. Yang pertama Ibu punya garam, kemudian Ibu punya pasir, kemudian ada air. Kemudian di sini ada beker glass atau gelas kimia digunakan untuk mencampur nanti. Di sini ada corong untuk memisahkan. Kemudian di sini ada gelas kimia untuk tempat sebagai nanti hasilnya. Oke, dan terakhir di sini ada kertas saring. Nah, untuk langkah pertama, kalian buat lingkaran di kertas saring. Setelah kertas saringnya kalian gunting menjadi bentuk lingkaran, kalian bentuk seperti kerucut. Nah, setelah itu kalian pasang di corong. Siapkan gini saja. Kemudian kita ke selanjutnya. Saya punya pasir. Kita campurkan ke sini pasir. Kemudian saya punya garam. Kemudian kita campur dengan air. Kita aduk. Di sini ukuran partikel antara garam dan pasir pasti berbeda. Ukuran partikel pasir pasti akan lebih besar daripada. Di sini bisa kalian lihat campuran antara pasir, garam dan air yang awalnya kotor, setelah dia dipisahkan dia akan menjadi lebih jernih. Oke. Nah, hasil dari filtrasi disebut dengan filtrat. Sedangkan pasir yang ada di kertas saring disebut sebagai residu atau sisa atau ampas. Filtrat atau hasil filtrasi ini merupakan larutan garam. Jadi yang ada di sini adalah air dan garam. Larutan garam nanti ini bisa kalian uapkan lagi atau bisa kalian panaskan sehingga akan menghasilkan butiran-butiran garam. Oke anak-anak, jadi itu tadi adalah percobaan sederhana tentang filtrasi atau penyaringan. Ingat ya, hasil filtrasi disebut dengan filtrat, sedangkan sisanya disebut dengan residu atau ampas. Oke, kita ke percobaan selanjutnya. Percobaan yang kedua yaitu adalah kristalisasi. Untuk alat-alat yang harus kalian siapkan, yang pertama di sini ada hasil filtrasi atau filtrat. Kemudian ada kompor atau pemanas. Kemudian ada tempat untuk memanaskan. Dan untuk proses kristalisasi, langkah awal, kalian tuangkan larutan filtrat ke dalam wadah untuk dipanaskan. Kemudian panaskan sampai filtrat habis. Jika filtrat habis, nanti akan menghasilkan butiran-butiran garam seperti ini. Oke, selanjutnya adalah sublimasi. Di sini alat-alat yang kalian butuhkan. Yang pertama ada pasir, kemudian ada tempat untuk memanaskan,
kemudian ada kapur barus yang telah dipipihkan, kemudian tadi ada piring. Kalian campur pasir, kemudian kapur barus yang sudah dihancurkan, setelah jadi satu kalian aduk supaya tercampur. Oke, di sini nanti kapur barusnya akan menyublim, sedangkan pasirnya nanti akan tetap. Dia akan menjadi pengotor ya untuk pasir. Setelah itu kalian panaskan campuran antara pasir dengan kapur barus tadi. Atasnya kalian beri piring, dan di atas piring kalian beri air atau es batu. Nah, ini kita beri air ya. Kita tunggu sampai kapur barusnya menyublim. Nah, nanti di bawahnya piring akan terbentuk kristal-kristal berwarna putih kristalnya ya. Itu adalah hasil dari sublimasi atau kapur barus yang telah menyublim. Seperti ini hasilnya. Dan yang terakhir adalah kromatografi. Untuk percobaan selanjutnya di sini Ibu akan mempraktekkan tentang kromatografi. Apa sih kromatografi itu? Jadi kromatografi itu adalah pemisahan zat cair dengan zat cair berdasarkan kecepatan elemen untuk merambat. Nah, di sini ada beberapa alat dan bahan. Yang pertama Ibu punya penggaris, kemudian ada kertas saring, kemudian ada pensil, kemudian ada beberapa spidol, kemudian ada beker gelas atau gelas kimia beserta dengan airnya. Oke, untuk langkah pertama, kalian ambil kertas saring, kalian ukur sekitar 2 cm, kemudian kalian beri tanda dan kalian beri garis. Setelah kalian bentuk garis, kemudian kalian beri satu warna. Misalnya di sini Ibu beri warna orange di titik ini. Nah, setelah itu kalian celupkan ke dalam air, tapi jangan sampai melewati garis. Biarkan airnya nanti yang berjalan. Oke, di sini bisa dilihat warna dari spidol akan merambat ke atas. Setelah warna orange, sekarang Ibu punya warna merah dan warna hijau. Sekarang kita coba, kita lihat apa hasilnya kalau warna merah ini kita celupkan dan warna hijau juga kita celupkan. Jangan sampai kena garis ya. Setelah tiga warna tadi, bisa kalian lihat di sini, yang awalnya tadi warnanya orange atau jingga, di sini ada warna pink, ada warna kuning, ada warna jingga. Jadi di sini adalah warna-warna pembentuknya. Kemudian yang kedua tadi Ibu punya warna merah. Di sini ada warna pink, ada sedikit kuning-kuningnya sedikit. Nah, di sini ada warna merahnya juga masih ada. Dan yang terakhir tadi Ibu punya warna hijau. Ternyata di sini ada warna kuning, ada hijau muda dan ada warna biru. Nah, dari sini bisa kalian simpulkan bahwa kromatografi di sini adalah pemisahan campuran zat cair dengan zat cair berdasarkan perbedaan kecepatan elemennya untuk merambat. Sekian praktikum hari ini. Ibu harap kalian paham dan tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa SMK Teknik PAL, satu kata, satu tekad, satu tujuan, Teknik PAL. Oke.